Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, kita sebagai orang percaya pasti sering mendengar bahwa Tuhan Yesus segera datang. Saya berharap saudara tidak bosan mendengar statement ini, karena dalam VOP kali ini, kita akan sama-sama membahas mengapa kita perlu mendengar pesan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai Raja. Seorang teolog Pentakostal yang bernama Stephen Jackland menyebutkan bahwa doktrin kedatangan Tuhan Yesus adalah denyut nadi dari kegerakan Pentakostal. Pemahaman bahwa Tuhan Yesus akan segera datang inilah yang juga menjadi salah satu faktor mengapa kegerakan Pentakostal berkembang secara luar biasa. Dari sekitar 58 juta jiwa pada tahun 1970, berkembang menjadi sekitar 635 juta jiwa di seluruh dunia pada tahun 2020. Kita juga harus merasakan rasa kesegeraan bahwa Tuhan Yesus benar-benar segera datang, dan kita memang hidup di akhir daripada akhir zaman. Rasul Yohanes juga menekankan rasa kesegeraan ini. Dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang ketiga, saudara akan melihat kata-kata harus segera terjadi, dan waktunya sudah dekat. Bayangkan, kitab Wahyu dibuka dengan sebuah sense of urgency. Bukan hanya di awal kitab Wahyu, tetapi kalau saudara membaca pasal terakhir, ada 3 kali Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Sebagaimana terdapat pada pasal yang ke-22, ayat yang ke-7, 12, dan yang ke-20.
Rasa kesegeraan ini harusnya memotivasi orang percaya untuk semakin giat dalam memberitakan Injil dan hidup di dalam kekudusan. Kedatangan Tuhan Yesus juga menggenapi doa yang diajarkannya kepada murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja, itu menandakan kehadiran kerajaannya secara penuh dan nyata di bumi ini. Pada saat itu, orang-orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka yang masih hidup akan diangkat bersama-sama untuk menyongsong Dia di angkasa. Setelah kita mengerti akan pentingnya pesan kedatangan Yesus sebagai Raja, pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang harus kita lakukan dalam merespons pesan kedatangan Tuhan Yesus tersebut? Yang pertama, jangan mencemooh pesan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai keempat, memperingatkan pada hari-hari terakhir akan muncul banyak pengejek yang mencemooh kabar kedatangannya. Bahkan, tidak sedikit pula orang yang mempunyai pemahaman bahwa kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua hanyalah karangan atau cerita yang dibuat-buat. Hati-hati, jangan sampai kita juga memiliki sikap meremehkan atau mencemooh seperti ini. Yang kedua, kita harus terus berharap dan menyucikan diri kita sambil menantikan kedatangannya. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga tertulis, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Pengharapan di sini berbicara mengenai perjumpaan kita dengan Yesus saat Dia datang kembali menjemput kita. Pengharapan akan kedatangannya seharusnya mendorong setiap kita untuk terus menyucikan diri kita dari setiap dosa, sehingga kita kedapatan Tuhan tidak bercacat celah menjelang kedatangannya. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan amanat agung. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14 menyatakan bahwa Injil Kerajaan Allah harus diberitakan ke seluruh dunia untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sesudah itu, barulah kesudahannya. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk secara aktif terus memberitakan Injil dan menceritakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. French Errington, seorang teolog Pentakosta, memberikan penjelasan dari ayat ini, bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, penyebaran Injil akan begitu masif seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan akibat daripada penyebaran ini, kita juga percaya ada pertobatan jiwa besar-besaran seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pastikan setiap kita ikut ambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung di era ini. Kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja bukan hanya berbicara tentang menantikan yang akan datang, tetapi juga menghidupi tugas kita sebagai warga kerajaan surga sekarang. Maka dari itu, sudah menjadi bagian kita untuk menghadirkan realitas kerajaan Allah di bumi saat ini. Gereja dan setiap orang percaya dipanggil untuk pekerjaan ini, yaitu untuk mendeklarasikan dan menunjukkan kuasa dan kasih Allah di dunia ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan dan kesiapan sambil terus bekerja untuk kerajaan Allah. Marilah kita berkata seperti Yohanes merespon, "Amin, datanglah Tuhan Yesus, Maranatha." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom GBI Home, Shalom. Kita mau bawa setiap hati kita ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus buat siang hari ini. Kalau Kau kumpulkan kami Tuhan di tempat ini ya Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, kasih setiamu tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang setia Tuhan, Kau Allah yang mempesona setiap hati kami ya Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu sepanjang minggu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Yang sakit bolong Kau sembuhkan Tuhan, yang kami memiliki pergumulan beban berat, Yesus Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap umat-Mu di tempat ini sehingga kami boleh menanggungnya ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau tutup bungkus
ibadah kami pada siang hari ini, dari awal pertengahannya sampai pada akhirnya. Biar kuasa-Mu bekerja di dalam ruangan ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan yang selalu mempesona setiap anugerahnya. Haleluya Yesus. Sama-sama naikkan pujian ini, katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita. Haleluya Tuhan, Kau sungguh besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama naikkan pujian ini dengan sungguh, katakan, haleluya. Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Yes, inilah hati setiap kami Tuhan. Kau yang membuat Tuhan mempesona Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan. Kau angkat hatiku. Kau membuatku dengan lembut. Sekali lagi naikkan pujian ini, katakan, ku mau selalu. Kita mau angkat tangan setiap kita kepada Tuhan. Yes, haleluya. Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Ku mau selalu
Kami mau selalu bersyukur, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang baik Tuhan. Mari kita mau angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Yes, thank you Jesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami mau bersorak bagi Engkau, kami mau memuji namamu melalui mulut kami ya Bapa. Biarlah sukacitamu penuh dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua orang yang percaya sama-sama katakan amin. Kita mau kasih salam dulu samping kanan depan belakang kita. Kita mau katakan Allah kita hebat. Kita mau serukan namanya, sebab Dia Allah yang besar bagi kita. Yeay. Katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita mau melompat buat Allah kita, sebab Dia dahsyat. Haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa,
berjalan. Amin. Allah kita luar biasa. Yang hebat, dia dahsyat. Haleluya, saya melihat di sini sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau memberikan persembahan kita yang pertama, persembahan ibadah raya kita. Kita mau persiapkan persembahan kita. Sebelum persembahan dijalankan, kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami mengagumi Tuhan akan kasih-Mu dalam hidup kami. Kau sebentar Tuhan kami memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati tangan-tangan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan juga umat-Mu yang di rumah Tuhan yang menyaksikan melalui Zoom online ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati tangan-tangan mereka. Tingkap-tingkap langit-Mu boleh tercurah Tuhan. Apapun yang mereka lakukan
dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan, Kau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan sorak-sorai buat Allah kita yang dahsyat. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita, katakan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati
kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kami ada di tempat ini bukan hal yang kebetulan, tapi ada maksud dan rencana Tuhan. Hanya oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kami ada di sini ya Tuhan. Terima kasih buat napas kehidupan yang Kau telah karuniakan bagi kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami telah menaikkan pujian kami telah menaikkan penyembahan kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh menjadi korban syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Karena perbuatan Tuhan yang heran ajaib dalam hidup kami hingga sampai saat hari ini dan detik ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan tibalah waktunya kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu boleh menjadi alat dan penyambung lidah-Mu saja bagi pemberitaan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Agar firman itu tidak menjadi sia-sia, tetapi memberkati setiap telinga yang mendengarkan, bahkan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Terpuji nama Tuhan, kami siap dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Pendeta Aris Siwito. Punya 1 istri dan 2 putri. Nggak mau saya balik. Nggak mau saya balik. Ya, dua-duanya putri sudah besar, 27 tahun, baru kemarin ulang tahun. Yang ke-27 dan yang kecil 23 tahun. Pelayanan saya di GBI Kali Sekretaris belakang Indosiar. Jadi kalau saudara ke Indosiar itu masuk ke belakang, ada kali, nah gereja kami di dalam kali. Oh salah, di seberang kali. Di seberang kali maksudnya. Ya, di situ sudah melayani dari semenjak muda hingga sampai saat ini. Puji Tuhan. Tuhan, saya bisa tetap bertahan semuanya karena kasih karunia. Obrol punya obrol, ternyata gembala setempat di tempat ini pernah bantu-bantu pelayanan di sana, sore yang kasih, tetapi di Bukit Sinainya. Tapi masih satu penggembalaan. Ya, dan terima kasih buat Pak Immanuel Setopo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sampaikan firman Tuhan. Kita mulai masuk dalam slide-nya, sore yang kasih. Saya kasih tema kemurnian iman. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai dengan ke-20. Bisa tampil? Nah, ini dia 2 Timotius 2 ayat 19-20. Slide selanjutnya, ayat firman Tuhan sudah ada, kita bisa baca di yang terpampang saudara yang kasih di multimedia. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Selanjutnya, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya percaya kita semua mau dipakai Tuhan untuk suatu pekerjaan yang mulia. Amin. Nggak mau untuk suatu pekerjaan yang ece-ece, kaleng-kaleng, tetapi kita mau dipakai oleh Tuhan untuk sebuah pekerjaan yang mulia di pemandangan Tuhan. Slide selanjutnya ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jeffrey Levin dan Dr. Daud Larsen terhadap lebih dari 500 orang. Ya, dan mereka membagi orang yang 500 lebih ini menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah mereka-mereka yang selalu membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, mereka yang tidak pernah membaca Alkitab atau merenungkan firman Tuhan sama sekali. Slide selanjutnya. Hasilnya dari penelitian mereka yang membaca firman Tuhan sore yang kasih dalam Yesus, tekanan darahnya stabil, depresinya rendah, mereka bukan pecandu obat dan alkohol, sedikit mengalami serangan jantung, dan tidak mengalami perpecahan dalam keluarga. Secara keseluruhan atau secara global kesehatan mereka prima. Tapi sebaliknya,
Mereka yang tidak membaca merenungkan firman Tuhan, tekanan darahnya tidak stabil, depresinya tinggi, pecandu obat dan alkohol, banyak mengalami serangan jantung, perpecahan dalam keluarga, kesehatannya secara global tidak prima. Jadi ternyata resep untuk hidup sehat selain olahraga, saudara yang kasih, adalah kita renungkan firman Tuhan. Amin. Karena di dalam firman Tuhan ada janji-janji kekuatan penghiburan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita merenungkan firman Tuhan. Dan imun kita jadi naik. Tapi sebaliknya kalau yang saudara baca, lihat ya berita-berita yang menakutkan, imun saudara turun. Jadi takut, jadi khawatir, itulah yang menjadi sumber penyakit dalam diri kita. Tapi kalau kita membaca, merenungkan firman Tuhan, ada banyak janji-janji Tuhan, ada banyak pengharapan yang Tuhan janjikan. Dan ketika saudara berpegang kepada janji Tuhan, itu saudara yang kasih, imun saudara naik, kesehatan saudara prima, dan otomatis hasil dari yang kelompok pertama inilah yang akan saudara, Bapak, Ibu sekalian dapatkan. Tapi sebaliknya, hasil yang kelompok dua inilah yang akan kita dapatkan. Jadi tidak ada alasan bagi kita saudara yang kasih, aduh saya nggak punya waktu untuk renungkan firman Tuhan. Karena sekarang Alkitab tidak dalam bentuk buku seperti ini, tetapi dalam bentuk digital seperti ini. Dan dimanapun saudara berada, saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Asalkan saudara tinggal download aplikasi Alkitab dimanapun saudara berada, daripada di busway ngeliatin orang saudara kasih, itu kok orang begitu. Akhirnya kita jadi ngejelek-jelekin orang saudara yang kasih. Lebih baik kita buka ini dan kita baca renungkan firman Tuhan supaya imun kita naik. Ya kalau mungkin di rumah kita nggak sempat, di perjalanan, pada saat menunggu, pada saat menanti saudara yang kasih, saudara bisa membaca renungkan firman Tuhan. Jadi nggak ada alasan sekarang untuk, aduh saya malu kalau harus baca Alkitab dengan buku ini di tempat umum. Sekarang sudah ada dalam digital. Dan saudara yang kasih, orang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Betul? Berarti itu saudara ngalamin. Ya, lebih baik orang ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Orang bisa putar balik pulang untuk ambil HP. Tapi kalau dompet, udah, karena semuanya ada di sini ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak renungkan firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang akan memacu kita, memompa kita saudara yang kasih, punya pengharapan di dalam Tuhan saudara yang kasih, sehingga imun kita naik dan kita mengalami sebuah kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara yang kasih. Selanjutnya dari ayat-ayat yang kita baca ada persiapan-persiapan yang kita perlu kita akan dapatkan ketika Tuhan memurnikan kita saudara yang kasih. Ada poin-poin yang saya bold di sana ya. Persiapan untuk dimurnikan oleh Tuhan adalah pertama, punya dasar yang teguh. Dan sekali lagi kembali lagi ke laptop, apa yang menjadi dasar yang teguh buat orang percaya kepada Tuhan selain daripada firman Tuhan. Dasar kita yang teguh bukan kekayaan kita. Dasar kita yang teguh bukan titel, jabatan, kedudukan, pangkat kita saudara yang kasih. Tapi dasar kita yang teguh yang tidak akan digoyahkan oleh apapun saudara yang kasih adalah firman Tuhan. Jadi kita mesti punya dasar yang teguh. Orang yang berdasarkan hidupnya bukan dari firman Tuhan, pasti dasarnya enggak teguh, goyang saudara yang kasih. Dengar berita yang menakutkan sedikit dia sudah khawatir, sudah takut dan mengabaikan perlindungan yang Tuhan sudah sediakan buat anak-anaknya. Itu kalau dasarnya enggak teguh. Tapi kalau dasarnya teguh yaitu firman Tuhan, dia tidak akan digoyahkan oleh berita-berita yang menakutkan saudara yang kasih. Karena dia percaya Tuhanlah yang melindungi dan menjagai dia. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Yang kedua ada di sana dikatakan Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Artinya kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan, intent bertemu dengan Tuhan. Lewat apa? Kembali lagi, lewat renungkan firman Tuhan. Dan satu lagi, lewat doa. Karena doa sebenarnya adalah
komunikasi dua arah dengan Tuhan, saudara yang kasih. Jadi setelah kita baca renungkan firman Tuhan, kita dapat pesan Tuhan, kita berdoa. Jadi terjalin sebuah komunikasi yang dua arah antara Tuhan sebagai Allah kita dan kita sebagai umatnya. Lewat doa. Lewat doa itulah saudara yang kasih, kita akan merasakan sebuah hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan. Jadi saudara harus lakukan yang namanya mesbah doa, mesbah keluarga saudara yang kasih. Kami sudah lakukan ini beberapa waktu lamanya dan kami melihat pertolongan Tuhan heran dan ajaib ketika kita memulai mesbah keluarga dalam keluarga kita. Karena itu saudara yang kasih, tidaklah salah firman Tuhan berkata, jika dua orang sepakat berkumpul, Tuhan hadir. Jadi bukan hanya dalam perkumpulan gereja ini ternyata Tuhan hadir, tapi waktu kita berkumpul dalam satu keluarga, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap hadir dan melawat dan siap memberkati kita, saudara yang kasih. Di mana 2-3 orang berkumpul sepakat, aku ada, kata Tuhan, dan itu janji Tuhan. Jadi bangun hubungan intim dengan Tuhan lewat perenungan firman Tuhan, lewat doa-doa, lewat mesbah keluarga yang kita bangun dalam keluarga kita masing-masing. Saya sebenarnya hanya bisa bilang saya tahu Prabowo, ya. Saya nggak bisa bilang atau mencap bahwa saya kenal dengan Prabowo. Tidak. Mengapa? Karena Prabowo nggak pernah ajak saya makan-makan, nggak pernah ajak saya ngopi, saudara yang kasih. Jadi saya nggak kenal bagaimana dia, seperti apa. Kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah ngopi-ngopi, kita nggak pernah makan-makan bareng ketemu, saudara yang kasih secara intens. Jadi saya sebenarnya nggak bisa bilang saya kenal dengan Prabowo. Hanya sebatas tahu bahwa dia adalah Presiden Republik Indonesia yang sekarang ini atau untuk yang periode saat ini. Tapi kalau saya seringkali waktu ketemu, seringkali jumpa dengan beliau, saudara yang kasih, diajak makan, diajak ngopi, kita ngobrol, sharing-sharing, saya bisa bilang saya kenal dengan Prabowo karena sudah ada hubungan yang intim dengan beliau. Tapi selama itu belum kita lakukan, sebenarnya kita hanya sebatas tahu, saudara yang kasih. Dan yang ketiga, di sana dikatakan juga saudara yang kasih dalam Yesus Kristus meninggalkan kejahatan atau hidup dalam pertobatan. Sana sebutkan meninggalkan kejahatan, yaitu hidup di dalam pertobatan. Kita harus tinggalkan kejahatan kita. Ketika kita melangkah, memberikan diri kita untuk dibaptis, menjadi ciptaan baru dalam Kristus, kita benar-benar harus tinggalkan hidup kita yang lama. Mungkin kita dulu seorang penjudi, mungkin dahulu kita seorang pemabok, mungkin dahulu kita seorang yang jahatnya luar biasa, ya. Nah, itu harus kita tinggalkan. Ya, tinggalkan kejahatan dan hidup di dalam pertobatan. Saya bersyukur Tuhan memanggil saya, saudara yang kasih, tidak sampai saya jatuh di lembah yang kelam. Tidak. Hanya di hampir ujung jurang saja, saudara yang kasih. Tapi di situ saya bersyukurnya bahwa Tuhan ketika saya ada di ujung mau jatuh, saudara yang kasih, Tuhan sudah tarik saya. Tuhan sudah panggil saya untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Dan di situ saya bersyukur. Di situ saya bersyukur, saudara yang kasih. Tapi ada banyak hamba-hamba Tuhan, mereka yang dipanggil Tuhan, mereka sempat ada di lembah itu. Mereka sempat ada di lembah kekelaman, hidup dalam kejahatan, kemudian diangkat. Itu puji Tuhan. Tapi lebih puji Tuhannya lagi, itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya belum sampai jatuh ke jurang, saudara yang kasih, tapi Dia sudah panggil saya untuk layani Tuhan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Saya percaya cara kerja Tuhan dalam hidup saudara berbeda-beda. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya belum sampai jatuh dalam lembah kejahatan, tapi Tuhan sudah panggil saya untuk melayani Tuhan dan saya bersyukur. Di masa muda saya melayani Tuhan. Enggak pernah ngimpi jadi hamba Tuhan. Enggak pernah terpikirkan. Kalau ditanya waktu kecil mau jadi apa Aris? Mau jadi dokter. Mengapa dokter? Karena orang yang saya temui setiap minggu adalah dokter waktu saya kecil. Karena saya sakit-sakitan melulu, ya.
berobat terus pokoknya. Nah, Sumber Waras langganan saya. Karena saya tinggal di Hasimasari yang sekarang seberang Roksimas. Jadi berobatnya di Sumber Waras. Itu rumah sakit langganan saya. Jadi dokter lah yang selalu saya temui. Jadi kalau ditanya mau jadi apa? Mau jadi dokter supaya saya sehat terus. Slide selanjutnya ada 4 materi dari firman Tuhan yang tadi kita baca. Posisinya saya balik. Ya, tanah, kayu itu untuk maksud yang kurang mulia. Perak, emas untuk maksud yang mulia. Wah, indah sekali kalau kita punya rumah seperti ini, saudara yang kasih ya. Puji Tuhan saya belum. Tapi sungguh luar biasa indah rumah ini, saudara yang kasih. Pasti ada tanahnya di situ karena tidak mungkin rumah itu mengambang, ya kan? Pasti ada ditaruh di atas tanah. Kemudian pasti ada unsur kayunya, ada juga peraknya pasti di dalam, dan terlebih lagi ada emas sebagai harta yang disimpan oleh di dalam rumah tersebut. Tanah, kayu, perak, dan emas. Slide selanjutnya, Yesaya 29, kita mau membahas tentang tanah. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Perhatikan kalimat-kalimat yang saya beri warna. Yang pekerjaannya terjadi di dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Selanjutnya, inilah tanah. Sifat dasar dari tanah adalah ketika dibentuk, mudah hancur dan rusak. Kalau saudara berkesempatan pergi ke tukang periuk, tukang yang membuat belanga, saudara yang kasih, dia akan mengambil secara acak tanah atau bahan dasar untuk membuat periuk. Dan ketika itu tidak bisa dimanfaatkan, digunakan, akan dibuang begitu saja, diganti dengan bahan tanah yang lain. Cenderung dibuang karena memang belum ada nilainya. Itu sifat dasar, natur daripada tanah. Memang ketika dibentuk mudah hancur atau rusak dan cenderung dibuang karena belum ada nilainya. Slide selanjutnya, hubungannya adalah saudara yang kasih tidak berserah kepada Tuhan, menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Artinya dia tidak berserah kepada Tuhan. Ketika dia punya rencana, dia akan lakukan ya dengan seyakin-yakinnya rencananya tanpa membawanya di dalam doa terlebih dahulu kepada Tuhan. Dia punya rencana apapun selalu disembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan. Dan yang pekerjaannya terjadi di dalam gelap, artinya hobinya berbuat dosa, hobinya berbuat jahat. Kalau hari itu dia nggak berbuat jahat, nggak berdosa, pegel-pegel badannya. Ya, ada yang kurang kayaknya kalau hari ini gua nggak jahat. Ada yang kurang kayaknya kalau hari ini enggak ngejailin orang. Ada yang kurang kayaknya kalau enggak makan orang. Ya, melakukan kejahatan pokoknya saudara yang kasih. Hobinya berbuat dosa. Yang pekerjaannya terjadi di dalam gelap. Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu, artinya tidak jujur. Ya, yang salah dia bilang benar, yang benar dia bilang salah. Saudara kasih, memutarbalikkan segala sesuatu, tidak jujur. Padahal anak-anak Tuhan harus jujur. Ya, orang percaya kepada Tuhan, percaya pada Kristus, saudara kasih harus jujur. Jangan kalah sama tukang-tukang yang di pinggir jalan. Itu kan suka ada, saudara kasih ya. Jujur ayam dan juga jujur kacang hijau. Oh, itu bubur ya, salah ya. Itu bubur ya, salah. Harus jujur saudara yang kasih ya, nggak boleh nggak jujur. Anak-anak Tuhan, ketika kita mau memuliakan nama Tuhan, kita harus tunjukkan kejujuran kita. Hidup di dalam kesombongan, dalam hal ini kepada Tuhan. Apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Wah, dia sombong banget sama Tuhan. Yaitu tadi, dia punya rencana, dia lakukan, hantam kromo rencana-rencananya tanpa membawanya dalam doa. Dan waktu dia berhasil, saudara yang kasih, dia yakin itu karena usahanya sendiri, bukan karena diberkati Tuhan.
gue tajir, gue kaya sekarang ini, itu nggak ada andil Tuhan. Gue yang usaha kok, gue yang kerja, gue yang rajin, ya otomatis lah gue kaya. Nah saudara yang kasih, dia mengabaikan peran Tuhan dalam hidupnya. Padahal dia orang percaya kepada Tuhan. Tapi itu bukan jemaat GBI Home, itu jemaat GBI Kali Sekretaris. Haleluya saudara yang kasih. Dan yang berikutnya, ia tidak tahu apa-apa. Artinya orang yang dalam natur tanah ini, dia kurang bersyukur. Nah selain jujur, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus harus juga banyak-banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Nah kembali lagi saudara yang kasih, kalau kita kenal Tuhan kita dengan baik, kita bisa tahu rencana Tuhan di balik peristiwa kejadian yang terjadi sama kita. Jadi kita bisa naikkan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita nggak kenal baik dengan Tuhan kita, waktu ada masalah kita protes sama Tuhan, kita sungut-sungut sama Tuhan, kita salahkan Tuhan saudara yang kasih. Karena apa? Karena kurang bersyukur. Tapi kalau kita, karena kurang kenal dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah kenal dengan Tuhan, kita dengan baik, intim dengan Tuhan, kita bisa memahami maksud rencana Tuhan terhadap peristiwa kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Jadi anak-anak Tuhan selain harus jujur, harus juga bersyukur. Nah bersyukurnya di sini harus ada huruf Y-nya saudara yang kasih. Karena kalau nggak ada huruf Y-nya, Dude Herlino bilang beri susu 7 kurma. Jadi jangan nggak ada Y-nya saudara yang kasih, harus ada Y-nya. Bersyukur itu yang ada Y-nya artinya kita ban-ban kamsya sama Tuhan. Sekalipun masalah banyak, sekalipun problem, penderitaan kita alami, tapi kita tetap bisa terima kasih sama Tuhan, ban-ban kamsya sama Tuhan, syekh sama Tuhan, saudara yang kasih. Itulah anak Tuhan yang luar biasa, yang sudah keluar dari natur tanah. Puji Tuhan saudara yang kasih dalam Yesus. Slide selanjutnya kita mau masuk dalam yang kedua, yaitu kayu. Sungguh kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Keduanya ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh tidak dipakai untuk sesuatu. Apalagi sesudah dimakan api dan terbakar, apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Slide selanjutnya. Sifat dasar dari kayu itu memang keras, susah dibentuk, ya, dan cenderung melukai orang melalui serpihan atau selumbar. Saya waktu kecil sering mengerjakan kayu-kayu, bikin mainan saudara yang kasih, bikin senjata. Ya, saya sering menggergaji, saya sering ngamplas, itu saya yang sering kesusupan tangan saya, kesusupan. Dan juga sering kelilipan, kelilipan. Nah itu saudara yang kasih, itulah memang sifat dasar dari kayu, cenderung melukai orang yang mengerjakannya, baik melalui serpihan atau selumbar, dan ada nilai setelah dibentuk. Saya percaya kalau di depan ada gelondongan kayu seperti ini dan Pak Gembala nyuruh saudara bawa, nggak mau dibawa pulang. Kalau masih dalam bentuk gelondongan seperti ini. Tapi kalau sudah jadi mimbar seperti ini saudara yang kasih, Pak Iman suruh saya bawa, saya bawa. Karena sudah berbentuk dan sudah ada nilainya. Tapi kalau masih dalam bentuk gelondongan seperti ini, saya percaya siapapun saudara tidak akan mau bawa pulang. Karena memang belum ada nilainya sebelum terbentuk. Hubungannya dengan kerohanian kita apa? Mereka yang ada dalam kemuliaan iman kayu itu keras hatinya, bebal saudara yang kasih. Ya, firman Tuhan selalu dia dengar, tapi kita lihat perubahan hidupnya nggak ada. Ya, padahal firman itu jelas-jelas tertuju buat orang itu, tapi nggak ada perubahan saudara yang kasih. Ya, masih hidup dalam hidupnya yang lama, belum melangkah kepada hidupnya yang baru dalam manusia baru bersama dengan Kristus. Gampang melukai atau terluka hatinya. Jadi
dia gampang melukai, ya, baik perkataannya, baik tindakannya, saudara yang kasih. Kalau ngomong, aduh, orang bisa sakit hati. Kalau ngomong, saudara yang kasih, orang bisa kepahitan karena kayaknya nggak ada saringannya itu omongan, ya. Mulutnya nggak ada saringannya, main ngomong aja, main jeblak aja, nggak peduli orang sakit hati, nggak peduli orang kepahitan, saudara yang kasih. Tapi itu bukan di sini, itu di jemaat GBI kali sekretaris. Ya, dia gampang melukai atau sebaliknya, dia yang gampang terluka hatinya. Hatinya belum ada antigoresnya. Handphone saya sudah ada antigoresnya, saudara yang kasih. Hati saya, puji Tuhan, sudah ada antigoresnya, yaitu apa? Kasih Kristus yang melapisi hati saya sehingga saya tidak gampang kepahitan, tidak gampang sakit hati, saudara yang kasih. Karena Yesus sudah mengalami penderitaan yang luar biasa dan dia bisa berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Tuhan Yesus bisa seperti itu, kita harus juga bisa. Bagaimana caranya? Kasih Kristus kita jadikan antigores dalam hati kita. Jadi orang yang ada dalam kemunian iman kayu, kalau enggak dia yang melukai, dia yang gampang terluka. Hidupnya seenaknya. Ya, bahkan kerap seperti anak kecil, gampang ngambek, saudara yang kasih, ya, gampang kepahitan. Kalau sedikit aja ada salah yang dilakukan orang, nggak datang ibadah misalnya, saudara yang kasih, ya, dan nggak teguran, saudara yang kasih, dan banyak hal-hal yang lainnya yang menandakan dia adalah seorang bayi rohani, belum mengalami yang namanya kedewasaan iman. Itulah kemudian iman kayu. Tapi saya percaya kita semua sudah melewati tanah dan sudah melewati kayu. Sekarang kita melihat slide selanjutnya. Mazmur 66 ayatnya yang ke-10. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Slide selanjutnya, perak itu, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, masih mudah teroksidasi dan berubah warna. Kalau saudara kurang maintenance, kalau saudara kurang perawatan, ya, benda-benda yang dari perak akan teroksidasi, akan mudah berubah warna. Termasuk logam mulia tetapi belum indah. Itu sebabnya perak itu, saudara yang kasih, sebagai hadiah kedua setelah perunggu. Ketiga kan perunggu, kedua perak, saudara yang kasih. Karena memang sudah termasuk logam mulia tetapi belum indah. Itulah sifat dasar atau natur daripada perak. Apa hubungannya dengan kerohanian kita? Slide selanjutnya. Mereka-mereka yang ada dalam kemudian perak memang sudah siap dimurnikan. Tapi masih ada egonya, masih ada kepentingannya sendiri. Kalau itu enggak sesuai dengan sarannya, jangan harap dia mau lakukan, kerjakan. Ya, siap memang dimurnikan, tapi kalau masih ada egonya atau kepentingannya sendiri, kalau bukan usulannya yang disetujui di ACC, dia wah kepahitan, saudara yang kasih, dan ada kemungkinan tidak dikerjakan, dilakukan. Mulai jadi berkat, tapi ada iri hatinya. Ya, waktu dia tolong jemaat Tuhan, saudara yang kasih, dia memberikan katakanlah 500.000 rupiah. Tapi kemudian ada jemaat yang lain yang memberikan bantuan lebih dari dia, katakanlah 750.000 rupiah. Wah, dia uring-uringan. Wah, dia kesel sendiri, saudara yang kasih. Enggak tahu ya kenapa. Karena dia mau mendapatkan pujian dari orang, saudara yang kasih, ingin disanjung dan sebagainya, saudara yang kasih, memang sudah jadi berkat. Tetapi masih ada iri hatinya, rentan terhadap kesombongannya kepada sesama. Kalau tadi tanah kesombongannya kepada Tuhan, nah yang sekarang ini dalam kemunian perak rentan terhadap kesombongan kepada sesama. Cuma memimpin pujian gitu doang mah, gue juga kalau dikasih kesempatan bisa. Cuma kalau main musik gitu doang, gue juga kalau dijadwal bisa. Kesombongannya sama manusia, saudara yang kasih, ya, kesombongannya dalam hal ini kepada sesama manusia. Dia tapi
sudah jadi berkat sih saudara yang kasih, tapi masih ada egonya. Sudah siap dimurnikan tapi masih ada iri hatinya. Ya seperti itulah. Tapi saya berharap jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini sudah juga melewati ini, saudara yang kasih. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara harus lebih meningkat lagi, jangan berpuas pada kemunian iman perak. Tetapi yang berikut inilah yang harus terjadi sama kita. Slide selanjutnya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Emas itu sifat dasarnya, slide selanjutnya, dia mudah dibentuk, saudara yang kasih. Dan warnanya indah, kinclong banget ya kan. Lihat aja tuh, dan bernilai tinggi. Sekarang sudah 1,5 dan hati-hati. Ya, karena emas tinggi, hati-hati. Ada banyak kasus kriminalisasi yang terjadi, enggak tanggung-tanggung, saudara yang kasih. Ada orang harus dilukai hanya untuk mengambil kalungnya, saudara yang kasih. Wah, luar biasa. Karena saking tingginya harga emas. Nah, kalau saudara ketemu di jalan nanti sebongkah emas 1 kilo ini, di got saya percaya saudara ngerem mendadak dan mengambil. Kotor-kotor dikit ya, bebau dikit, cincailah, di rumah kita bersihin selesai, kita jual mahal, saudara yang kasih ya. Saya juga kalau ngelihat saya ngerem mendadak nih, ngambil. Karena memang dimanapun emas berada, saudara yang kasih, sekalipun itu kotor, sekalipun itu bau, tinggal poles sedikit, udah kinclong lagi. Dan dijual harganya, nilainya tinggi, saudara yang kasih. Kalau nggak salah sekarang sudah 1,5. Kalau nggak salah, saya bukan tukang emas. Nah, hubungannya dengan kerohanian kita, saudara yang kasih. Orang yang ada dalam kemudian emas, dia punya kerendahan hati yang luar biasa, saudara yang kasih ya. Dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Tapi hati-hati, kerendahan hati ini harus keluar dari bibir orang, dari ucapan orang. Jangan yang kita yang memberi statement, ya saya rendah hati. Sebenarnya kalau orang mengatakan saya rendah hati, dia sedang sombong. Saudara yang kasih, jadi jangan kita yang bilang, apa sih kelebihan lo? Kelebihan gue kalau nggak salah, gue rendah hati. Sebenarnya dia sombong, saudara yang kasih. Jadi biar orang yang memberikan penilaian itu, memberikan simbol itu, saudara yang kasih, statement itu kepada kita. Jadi bukan kita. Nah, orang yang ada dalam kemudian emas ini, dia makin dimurikan, semakin cemerlang. Padahal dia ditekan dalam pelayanan, tapi tetap datang ibadah, saudara yang kasih. Tetap mau ibadah, saudara yang kasih. Gak peduli karena dia tahu bahwa dia ibadah sedang cari Tuhan. Mau ketemu sama Tuhan, mau jumpa Tuhan, gak peduli dengan permasalahan dalam pelayanan. Sekalipun dia ditekan begitu rupa, saudara yang kasih. Ya, tapi dia tetap datang kepada Tuhan. Disukai semua orang, terlebih lagi disukai oleh Tuhan. Dan dengan tanda kutip, orang-orang yang seperti ini dikatakan orang-orang yang berkenan. Nah, kita mau, saudara yang kasih, dalam Yesus Kristus memiliki kemunian iman emas. Amin, saudara yang kasih. Karena hanya orang-orang yang memiliki kemunian emas, saudara yang kasih, dia punya kerendahan hati. Dia siap, dia mau semakin dimurnikan, semakin cemerlang. Diumpetin bagaimanapun, saudara yang kasih. Pada akhirnya dia akan tampil dan memuliakan nama Tuhan, disukai oleh semua orang. Kiranya ini terjadi buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan GBI Home di tempat ini, buat seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, baik yang saat ini menyaksikan secara online maupun yang hadir secara onsite, semua masuk dalam kemunian emas di hadapan Tuhan. Menjadi emas-emas yang murni, yang berkenan di hadapan Tuhan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kita naikkan pujian. Bagaikan bejana siap dibentuk. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Renungkan firman Tuhan ini, di manakah kita saat ini berada. Saya percaya kita sudah melewati kemunian kemunian tanah dan juga kayu. Tapi kalau saudara masih ada dalam kemunian perak, bawa hidupmu kepada Tuhan, serahkan hidupmu supaya engkau boleh menjadi kemunian emas.
bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu, jadikanku Allah dalam rumah-Mu untuk maksud yang mulia. Haleluya. Di tangan-Mu, di tangan-Mu, bentuk kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus. Semakin disempurnakan, semakin menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Dan selalu dalam genap jalanku memuliakan nama-Mu bagaikan bejana. Bagaikan bejana. Kami siap Engkau bentuk ya Tuhan. Kami siap Engkau bentuk dalam proses-Mu ya Tuhan. Di tangan-Mu dengan urapan kuasa Roh, baharui kami terus, baharui kami terus. Jadikan kami Allah dalam rumah-Mu ya Tuhan, untuk maksud yang mulia, untuk maksud yang mulia. Di tangan-Mu bentuklah suruh kehendak-Mu, pakai sesuai rencana-Mu Tuhan. pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu disempurnakan, menjadi emas yang murni, menjadi emas yang murni dalam genap jalanku memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalanku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun selanjutnya biarlah Roh Kudus-Mu memberi pengertian lebih lanjut lagi, lebih jauh lagi, lebih luas lagi, lebih dalam lagi kepada jemaat GB Home, baik yang hadir secara onsite maupun secara online, agar firman itu boleh menjadi rema dan Roh Kudus mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu sampai kami boleh pada kemunian emas yang murni ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan,
mulai dari Bapak Gembala setempat, Pendeta Immanuel Setopo, ya Tuhan, Tuhan memberkati. Pengurus-pengurus yang ada ya Tuhan, sehatikan untuk boleh bersama-sama bergandengan tangan, membangun kerajaan Allah di tempat ini ya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya ketika nama Tuhan dimuliakan, Tuhan sendiri yang akan menarik banyak jiwa datang ke tempat ini. Dari barat, utara, dan selatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terus kuatkan jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan, untuk terus tetap berharap, bersandar kepada Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, intim dengan Tuhan. Karena ketika kami kenal intim dengan Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami tetap percaya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus pasti menolong kami, dan Tuhan Yesus pasti akan menggenapkan segala janji-janjinya dalam kehidupan kami. Terima kasih. Jauhkan dari diri kami kiranya persungutan kepadamu Tuhan. Jauhkan dari diri kami ketidakbersyukuran kepadamu ya Tuhan, karena kami tidak mengenal, tapi kami mau mengenal dan intim Tuhan dengan baik, supaya kesehatan kami menjadi prima dan meningkat. Terpuji namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba materaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan atas anugerah untuk Engkau membawa kami ke tempat ini, dan kami telah mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan. Biarlah ini dapat menyenangkan hatimu Tuhan. Kami juga mau memberkati Tuhan Bapak Pendeta Aris Siwito beserta istri dan kedua anaknya. Engkau yang memberkati keluarga ini berlimpah-limpah Tuhan. Berkat melimpah untuk keluarga ini Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau yang memperluas pelayanannya. Bapak, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo, Gembala CK4 Bapak Pendeta Weliar Kauntu, semua Gembala Rayon, Gembala Cabang, dan Gembala Kul juga Tuhan, kami mau urapi Tuhan mereka, dan Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Gembala Humpalem Galaksi Bapak di tempat ini Tuhan, Bapak Immanuel Setopo beserta Ibu Helen dan anaknya Tuhan, Andi, Debbie, dan cucunya Abigail. Engkau memberkati juga keluarga ini berlimpah-limpah Tuhan. Engkau memperluas pelayanannya Tuhan, dan berkat-Mu tercurah Tuhan bagi keluarga ini. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk para pelayan, untuk tim KOR Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dan melayani Engkau Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk negara kami. Engkau memberkati Tuhan Presiden, Wakil Presiden, dan semua pemerintahan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan bersatu hati dan punya roh yang takut akan Engkau Tuhan, dan mereka dapat menjadikan bangsa ini Tuhan mengasihi Tuhan dan menghormati nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah semua orang mengenal akan nama Yesus, nama-Mu dimuliakan, dan makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga memberkati tempat ini Tuhan, tempat gedung gereja ini Tuhan. Engkau yang memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Juga untuk RW 17 di lingkungan Ruko 1000 ini Tuhan. Engkau memberkati semua pengurus, dan Engkau memberi keamanan, kerukunan, serta damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, untuk yang melayani hari ini Tuhan. Baik itu guru sekolah minggu, asar, kolektan, imam musik, multimedia, dan kami semua yang ada di sini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini juga Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau angkat bebannya,
dan yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat-Mu dalam nama Yesus. Kekasih-kasih Tuhan, mari arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan memancarkan wajahnya padamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan memandangkan kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya sama kekuatan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sebab Engkau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku,
dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.